Terus selanjutnya hukmu rutubati farjil mar'ah, hukum cairan atau cairan yang putih yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Mungkin disebutnya dengan keputihan lah ya, dengan keputihan. Bagaimana hukumnya keputihan? Wahya ma'un abyad mutaraddidun bainal madhi wal araq, yaitu adalah cairan yang berwarna putih yang mirip antara madhi dengan keringat. Jadi kalau misalkan di kemaluan perempuan ini, mohon maaf ini ya, karena lagi bahas hukum ya, jadi jangan dianggap jorok ya Bu ya. Karena ini bahas hukum, gimana lagi, harus jelas. Cairan yang putih yang di situ mirip dengan madhi dan mirip dengan keringat yang keluar dari bagian luar atau bagian dalam kemaluan perempuan. Karena ketika perempuan ini mungkin kerja atau apa agak capek dikit, sehingga kemaluannya ini agak-agak basah, misalkan kerasa ini tuh cairan apa keringat ya, jadi mirip. Karena madhi itu apa? Sesuatu yang keluar ketika kita mengangkat barang yang berat, itu nanti suka ada keluar cairan. Lah ini mirip. Apakah dari situ karena kita ngangkat berat misalkan, ataukah ini keringat karena adanya di kemaluan? Mungkin misalkan seorang perempuan ketika dia melihat celana dalamnya, lah kok basah. Basahnya ini apa keringat, apa cairan dari dalam, gitu ya. Saya juga kurang paham sebenarnya ini. Cuman ya menjelaskan aja di sini. Nanti biar ibu-ibu yang bisa jawab ya. Naam. Wa khulasatu hukmiha kama fit tuhfah, kesimpulan daripada hukum cairan yang keluar dari seorang perempuan yang mirip dengan madhi tapi mirip juga dengan keringat, nggak tahu ini yang keluar ini apa, bagaimana hukumnya? Ada 3 pendapat. Yang pertama, tahirun qat'an, suci, pasti sucinya, betul-betul suci. Kapan? Wahia matakhruju mimma yajibu ghuslu fil istinja, kalau si putih-putih tadi, cairan yang putih tadi keluar dari tempat di mana tempat tersebut kemaluan yang ketika dia cebok wajib dibasuh. Numana ieu teh ketika nagog blak kelihatan ya, mohon maaf nih, ini karena bahas hukum nih ya. Ibu-ibu ketika dia duduk pelak nagog kan agak buka dikit tuh ya, agak buka dikit, betul nggak Bu? Betul ya, agak buka dikit, rada muka sakedik, iya nate mulutna asa bukan tak gitu ya. Nah, yang kelihatan ketika jongkok itu hukumnya suci. Kalau cairan itu cuma di situ doang, maka itu berarti mungkin keringat, maka hukumnya suci. Kalau keluarnya dari tempat yang wajib dibasuh ketika bersuci. Orang kan kalau bersuci cebok, kalau ceboknya perempuan sambil berdiri, ini nggak kurang bersih. Ibu-ibu kalau cebok sambil berdiri apa jongkok Bu? Hah? Jongkok ya, harus jongkok. Sebab apa? Kalau berdiri ini mungkin rapat terus sehingga nggak kena basuhan yang ketika jongkok kelihatan. Sebab yang ketika jongkok kelihatan itu wajib dibasuh. Ketika apa? Istinja, bersuci. Dan kalau ada cairan yang keluar dari tempat ini, hukumnya suci. Yang mana? Ketika duduk kelihatan. Yang kedua, hukumnya najis. Hukumnya najis. Apa? Yaitu matakhruju min wara'i batinil farji wa huwa ma la yasiluhu dzakarul majami. Kalau si cairan itu keluarnya dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kemaluan ketika berhubungan badan, maka hukumnya najis. Misalkan 12 cm 12 cm contoh ini masuk, si cairan ini keluarnya dari mana? Si cairan ini keluarnya dari 13 cm sana, sebelah sononya tempat ujung kemaluan ketika berhubungan badan, maka ketika keluar hukumnya najis.
karena ini berarti termasuknya dari dalam. Yang ketiga, hukumnya menurut pendapat yang kuat hukumnya suci. Apa? Yaitu ketika yang keluar itu matakhruju mimma la yajibu ghusluhu wa yasiluhu dzakarul majami. Ketika keluar cairan tersebut dari tempat yang ada di dalam yang masih terjangkau oleh kemaluan, maka menurut pendapat yang kuat hukumnya suci. Jadi kesimpulannya sih ada 3 pendapat, cuman sudah kita anggap 2 saja. Karena yang kuat ini hukumnya suci sebenarnya memang. Tapi karena kita ihtiyat, hati-hati, anggap saja najis. Apa berarti hukumnya? Sebenarnya 3. Kalau keluarnya dari sebelah sonohnya ujung kemaluan ketika masuk, ketika jima, misalkan 12 cm kemaluannya, masuk 12 cm, keluarnya dari 13 cm, 14 cm, dari dalam banget keluar, maka berarti hukumnya najis. Kalau masih yang kejangkau oleh kemaluan, maka menurut pendapat yang kuat suci. Kalau keluarnya dari tempat yang biasa ketika jongkok kelihatan, maka hukumnya pasti sucinya. Karena kita repot nggak tahu bagaimana membedakannya, begini saja. Kalau nggak kerasa apa-apa, tahu-tahu basah, berarti itu dari luar saja, hukumnya jelas suci. Tapi kalau misalkan agak kerasa-kerasa dikit dari dalam, kita ngikutin saja pendapat yang najis, sehingga hukumnya membatalkan wudu dan celananya yang basah tadi najis. Tapi kalau yang tadi perkiraan basahnya cuma dari bagian luar saja, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudu. Sekalipun ibu begitu buka celana dalam, mohon maaf ini kelihatan kok basah, tapi perkiraan ini basahnya karena keringat saja di sini, karena habis kerja atau apa, maka bagaimana hukumnya? Suci. Tapi kalau ada kerasa-kerasa dari dalam, pasti lihat basah. Kerasanya dari dalam, bagaimana? Warnanya putih, maka hukumnya najis.